Sintesis protein adalah proses penerjemah kode genetik di dalam gen menjadi urutan asam amino. Proses tersebut dikenal dengan ekspresi gen. Dalam proses sintesis protein diperlukan 20 macam asam amino, mRNA dan tRNA sebagai pelaksana, ATP sebagai sumber energi, serta enzim RNA polimerase. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, yakni lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel atau juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau yang disebut DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap inisiasi, di mana RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Kedua, tahapan elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Tahapan yang ketiga yaitu tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Begitu ya. Tahap translasi sintesis protein. Tahap translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Tahap translasi kode genetik atau kodon dari mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino. Kodon merupakan urutan 3 basa nitrogen pada mRNA. Kodon pada mRNA dikenali oleh antikodon pada tRNA. Jika urutan triplet pada mRNA adalah AUG, CCG, UAC, dan seterusnya, maka urutan antikodonnya adalah UAC, GGC, AUG, dan seterusnya. Triplet antikodon terletak pada salah satu sisi tRNA. Pada sisi yang lain, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan pesanan kodon. Pada tahap translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi translasi sintesis protein. Pada tahap ini dimulai dengan terjadinya ikatan antara mRNA, tRNA inisiator, dan ribosom subunit kecil. Molekul tRNA inisiator membawa asam amino yang kodon pertama adalah urutan 3 basa nitrogen pertama yang dimiliki mRNA yang akan berikatan antikodon tRNA inisiator. Kodon pertama mRNA sering disebut juga dengan kodon star atau star kodon. Molekul tRNA inisiator adalah tRNA pertama yang akan berikatan dengan mRNA. Antikodon tRNA adalah urutan 3 basa nitrogen yang dimiliki tRNA yang akan berikatan dengan kodon pertama mRNA. Tahap berikutnya adalah ribosom subunit besar berikatan dengan ribosom subunit kecil membentuk kompleks translasi. Fase inisiasi ini menjadi sempurna setelah terbentuknya ribosom yang fungsional. Tahap elongasi translasi sintesis protein. Tahap elongasi terjadi setelah ikatan antara antikodon di RNA inisiator dengan kodon pertama mRNA selesai. Kemudian tRNA kedua akan berkaitan dengan mRNA di kodon kedua. Misalnya, kodon kedua mRNA adalah CCG. Maka mRNA akan berikatan dengan tRNA yang memiliki antikodon komplementernya yaitu GGC. Molekul tRNA ini membawa asam amino prolin. Setelah tRNA kedua dan mRNA berikatan, maka kedua asam amino yaitu metionin dan prolin akan berikatan dengan bantuan enzim peptidil transferase. Setelah metionin dan prolin berikatan, tRNA met yang awalnya membawa metionin meninggalkan ribosom. Kemudian, ribosom bergeser pada molekul mRNA sepanjang 1 kodon. Pergerakan ini membuat tRNA prolin bergerak ke tempat yang ditinggalkan tRNA met. Molekul tRNA ketiga berikatan dengan kodon ketiga mRNA dan membawa asam amino yang ketiga. Proses elongasi ini terus berlangsung untuk mengikat asam amino hingga terbentuk
rantai polipeptida. Terminasi translasi sintesis protein. Tahap translasi selesai ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus yang disebut release faktor atau faktor pelepas. Faktor pelepas menghentikan translasi dan menghidrolisis ikatan antara asam amino terakhir pada rantai polipeptida baru dan tRNA-nya.